Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Maxel Latuputi, Opsir Korps Jelambar. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan mendengarkan Perenungan Oasis Fajar pada hari ini. Perenungan Oasis Fajar pada saat ini terdapat di dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Namun pada saat ini saya tidak akan membacakan keseluruhan daripada ayat ini. Saya hanya membacakan ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, pada saat ini kami mau membaca firman-Mu. Bersabdalah di dalam kehidupan kami, karena saat ini kami telah siap untuk membacakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Demikianlah nats pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kepada kita yang sudah mendengar dan yang mau melakukan itu dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, mengawali perenungan saya pada saat ini, saya mau katakan bahwa kitab Injil ini ditulis oleh Lukas sendiri. Dan Lukas ini adalah seorang petobat Yunani dan satu-satunya penulis bukan Yahudi yang tulisannya dibukukan ke dalam Alkitab. Kemudian, hal yang menarik di sini adalah kitab Injil ini dituliskan secara khusus kepada kelompok non-Yahudi. Nah, sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, artinya mereka ini adalah orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kemudian yang menariknya adalah kitab Injil ini dikenal dengan tata bahasa yang baik dan juga terkenal sebagai kitab yang lengkap mencatat kehidupan Yesus dari awal menjelang kelahiran sampai pada kisah kenaikannya. Nah, hari ini kita akan membahas kisah perjumpaan Yesus dengan kedua murid saat sedang berjalan menuju ke Emmaus. Satu perjalanan yang sangat jauh, yaitu kira-kira 7 mil jaraknya. Kita melihat dengan jarak yang sangat jauh ini, saya jadi bertanya, kenapa Yesus mau membuang waktunya percuma hanya untuk dua orang ini? Dari kejadian ini saya yakin bahwa, dan saya berpikir bahwa ini hal yang teraneh dan yang sangat terlucu. Nah, oleh karena itu, tema daripada
perenungan Oasis Fajar pada saat ini adalah Dia masih peduli. Dia masih peduli. Tadi saya katakan bahwa ini hal yang sangat teraneh dan sangat lucu. 7 mil membuang waktu hanya untuk berjalan dengan 2 orang. Nah, dari keanehan ini, saya mau mengatakan bahwa ini bukan soal banyak dan sedikit murid yang ditemui, atau juga bukan soal jarak jauh dan dekatnya. Tetapi yang harus kita pahami dengan benar bahwa ini persoalan misi dari Yesus yang belum terselesaikan setelah kebangkitannya. Nah, saya mencatat, pertama, menggenapi setiap sabdanya, juga para nabi, bahwa hari yang ketiga Anak Manusia akan dibangkitkan dari antara orang mati. Saya ulangi sekali lagi bahwa menggenapi setiap sabdanya para nabi, bahwa pada hari yang ketiga Anak Manusia akan dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, kenapa Yesus melakukan hal ini bagi kita sekalian? Jawabannya agar dunia tunduk di bawah kaki Yesus dan Injil diberitakan, Injil dimuliakan. Kemudian agar supaya setiap orang yang tidak percaya menjadi percaya. Kemudian yang sudah percaya semakin percaya dan semakin memuliakan Allah. Nah, coba dibayangkan, kalau tidak ada kebangkitan, maka tidak ada juga gereja yang bersaksi. Dan kemungkinan kita semua akan hidup tanpa kasih dan pengampunan. Hal yang kedua, kenapa Yesus mau dengan susah payah mau ikut berjalan dengan kedua murid dalam perjalanan yang sangat jauh itu? Jawabannya karena Yesus hendak membuka setiap mata dan telinga jasmani dari setiap manusia atau juga para murid pada saat itu. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Roma 14 ayatnya yang ke-11. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sahabat pendengar radio yang terkasih, perjalanan setelah kebangkitan Yesus dengan murid menuju ke Emmaus merupakan satu hal yang tidak dapat diterima dengan akal sehat manusia. Namun, tetap dipercaya bahwa hal tersebut benar-benar terjadi. Tetapi peristiwa tersebut telah membutakan mata rohani dari kedua murid Yesus, sehingga mereka sangat lambat dalam memahami apa yang Yesus sampaikan. Kebutaan dan kelambaan yang dialami oleh kedua murid Yesus menjadi sebuah pertanyaan buat kita sekalian. Kenapa mereka bisa dan tidak mengenal Yesus? Kenapa mereka begitu lamban sekali memahami apa yang Yesus katakan? Pada saat itu mereka berjalan 7 mil. Dalam masa perjalanan panjang itu, anehnya mereka tidak mengenal gurunya sendiri. Mereka tidak mengenal pribadi yang setiap hari bersama dengan mereka. Itu sesuatu yang aneh. Nah, dari keanehan ini juga saya melihat bahwa secara psikis para murid sedang berada di dalam satu kedukacitaan yang sangat mendalam. Dan juga mungkin bisa dikatakan bahwa mereka juga
berstatus murid. Tapi terkadang murid yang kurang teliti di dalam membaca atau melihat setiap tulisan di dalam setiap kitab suci itu. Atau mungkin saja mereka kurang fokus dengan setiap pengajaran Yesus pada saat itu. Nah, kecurigaan ditujukan kepada mereka karena mereka menjadi murid yang kurang teliti, bisa dipahami seperti itu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus hanya sekedar didengar, tapi tidak pernah belajar untuk mengingatnya. Sehingga coba kita bayangkan, 7 mil perjalanan yang jauh itu mereka tidak mengenal Yesus. Itu aneh. 7 mil itu bukan jarak yang pendek, jauh sekali. Nah, dari hal ini, dari peristiwa ini, saya ingin kita belajar bahwa kalau mau menjadi murid yang pandai dan murid yang berkualitas dan juga menjadi murid yang baik, maka kita harus menjadi pendengar dan juga pelaku yang baik, agar apa yang didengar itu dapat dikerjakan dengan baik juga. Kemudian untuk dapat mengenal dengan sungguh siapa Yesus yang sebenar-benarnya, kita harus menjadi ranting yang senantiasa menempel pada pokoknya. 7 mil perjalanan, tidak pernah sadar bahwa mereka sedang berjalan dengan Yesus. Menjadi ranting yang senantiasa menempel pada pokoknya menjadi satu kunci kita semakin mengenal Yesus. Yohanes 15:1 sampai dengan 8. Artinya bagaimana mungkin kita bisa mengenal Kristus dengan baik kalau kita hidup menjauh dari pokoknya. Jadi Bapak Ibu, sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kualitas perjalanan Yesus dengan kedua murid menuju ke Emmaus telah menjelaskan bahwa ternyata Yesus itu tetap peduli dalam ketidakpeduliannya mereka. Selama 7 mil perjalanan itu, mereka tidak peduli untuk bagaimana melihat Yesus yang sesungguhnya. Tapi Yesus tetap peduli. Sekalipun pada saat itu mereka tidak lagi mengenal Dia, Yesus tetap peduli. Yesus tetap melayani mereka dalam perjalanan panjang itu. Nah, dari kepedulian Yesus inilah akhirnya saya mau katakan bahwa kalau mau mengenal Yesus, seperti hal yang sudah saya katakan di atas tadi, jadilah ranting yang senantiasa menempel pada pokoknya. Dan juga kalau mau jadi murid yang baik dan berkualitas, jangan hanya menjadi pendengar, tetapi juga harus menjadi pelaku. Dan kalau mau menjadi pribadi yang peduli, belajarlah daripada Yesus. Pedulilah kepada sesama, jangan tuli terhadap sesama. Amin.
Sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, untuk mengaminkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah kami dengar secara bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan selalu senantiasa peduli dalam setiap ketidakpedulian kami. Terima kasih Bapa untuk waktu yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kami dari hari lepas hari. Ajarlah kami untuk selalu peduli dengan sesama. Ajarlah kami untuk selalu senantiasa memahami sesama kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.